pedagang di pasar. Ibu saya itu yang pedagang, ayah kebetulan PNS, guru SD ya. Kalau saya lahirnya sih di satu daerah kecil di Bangli, itu namanya di Banjar Tanggahan Tengah, Kecamatan Susut, Kabupatennya Bangli. Ya, itu terpencil sekali lah di Bangli. Justru karena mungkin terlahir di sana, di daerah terpencil yang ya dari sisi ekonomi dulu kan kita nggak tahu waktu kecil itu kan. Intinya kan kita mau lahir di mana nggak bisa memilih kan. Sudah sering berjualan dari pertama saya jualan sayur-sayuran pernah, karena bapak selain sebagai PNS dia suka berkebun. Suka berkebun juga. Ya, terus nggak ada yang jual. Bener saya nggak malu, sore dipetikin sama ibu bapak kan pulang kerja petikin ya kita rapikan, pagi saya jual ke pasar. Mohon maaf sih, saya dari kecil itu nggak belajar tapi jualan terus. Jadi harus saya syukurin, harus saya syukurin, dan saya mau tipenya orangnya pekerja. Jadi pekerja, saya kecil itu udah jualan, jadi waktu untuk bermain memang berkurang, tapi saya ada waktu untuk ngajarin temen gitu loh. Ngajarin temen dalam? Saya kebetulan suka sekali dengan pelajaran matematika dari kecil. Jadi tidak terlalu banyak waktu yang saya pakai untuk belajar matematika tapi di sekolah hasilnya bagus-bagus. Jadi termasuk ngetop lah matematika kan katanya. Tapi yang lain nggak bisa, nggak seneng. Ya SMA itu, nah ini karena saya SMP, ini yang lucu sih tapi saya harus sampaikan ya. Saya tamat SMP kan masih dari SMA, itu sudah nggak di Bangli saya SMA-nya ke Denpasar. Itu sendiri Bu? Nah sendiri, nah ini ya yang lucunya gini, saya punya guru wali kelas, wali kelas saya itu kebetulan memang guru matematika. Waktu itu dia cuma ngomong gini, Rik, kamu harus masuknya sebenarnya di Denpasar, jangan di Bangli. Saya nggak tahu kenapa. Terus saya, kenapa Pak, kok saya harus masuk ke Denpasar? Ya orang seperti kamu sih cocok masuk di Bangli. Mohon maaf, bukan mau menyepelekan Bangli, enggak. Dia ngomongnya, kenapa? Saya nggak tahu kalau tamat SMA itu akan begini-begini, saya nggak tahu. Karena kalau kamu masuk di Bangli, pergaulanmu akan terbatas. Sementara kamu ya ini agak di kampung. Sementara kamu orangnya seperti ini dan ngomongnya dia sih kamu pintar matematika soalnya nanti kalau mau nyari kebun lebih gampang. Sampai kayak gitu aja sih dia kan. Diarahkan lah. Diarahkan ya, artinya kalau wali kan memang kerjaannya mengarahkan ke anak yang kemungkinan menurut dia mungkin akan jadi apa gitu kan ya. Karena udah dekat dikasih saya, akhirnya saya di Denpasar. Denpasar ya jadilah anak kampung yang ke Denpasar. Suka Bu Denpasar. Saya ininya di SUA 1 karena nggak dapat di SMA 1, di SUA 1 Denpasar itu sekolahnya, dan ngekosnya waktu itu SUA 1-nya dari Ubung kan. Kos saya di Ubung. Ya mulai mandiri, ya orang tua karena saking takutnya tiap minggu dijemput ini, lama-lama saya nggak mau, udahlah, mulai saya mau belajar mandiri.
itu saya bingung mau milih apa ini kan gitu. Temulah bapak ini, dia ngomongnya cuma gini, sebenarnya yang cocok untuk Ari itu adalah teknik elektro. Kenapa Pak? Kayak gitu kan ya, Pak teknik elektro. Ya, kamu kan pintarnya matematika. Sudah itu teknik elektro adalah teknologi yang sekarang tahun 86 memang teknologi itu nggak ada apa-apanya. Tapi 10-20 tahun lagi, nah, dia ngomongnya gitu kan, 10-20 tahun lagi teknologi lah yang akan berkembang sangat pesat. Dia ngomong gitu, langsung cus gitu saya demen. Seneng, ngerti yang teknik elektro kali Pak. Dibukakan pintu. Ya, dibukakan pintu. Caranya dia, menurut saya benar. Dia kan tidak mengarahkan secara harus kamu harus gitu ya. Tapi Bapak melihat kamu misalnya matematika, terus di teknik itu matematika yang paling tinggi tingkatannya memang adanya di teknik elektro. Ya. Dan jadi sales di salah satu perusahaan komputer yang ada di Harismani Batajaya namanya. Yang mana sih namanya tuh Jalan Diponegoro tuh. Jalan Diponegoro, saya di situ ikut jadi sales ya. Jadi sales karena saya memilihnya jadi sales memang karena suka jualan dan waktunya juga. Kalau sales itu kan waktunya bisa fleksibel, yang penting kan achieve kan. Jadi saya di situ jadi sales selama 93 sampai 97, 4 tahun. Ya, 4 tahun saya. Karena saya 97 udah ke luar negeri kan. Jadi selama 4 tahun saya jadi sales dan sales terus. Malah over lagi gitu ya. Karena senang aja, senang dan nyambung. Kan beda kan? Dosen menerangkan IT yang memang bidang saya. Itu nyambung banget. Jadi waktu itu sih orang percaya aman sales biasanya image-nya kan agak negatif. Tapi saya bisa balikkan image itu karena ada posisi dosen. Jadi orang lebih percaya jadinya. Jadi pria-pria besar bisa saya dapatkan karena combine ya, combine antara dosen dan itu keuntungannya juga ya. Itu makanya sampai sekarang saya nggak boleh mengundurkan diri dari dosen. Saya pernah mau mengundurkan diri dari dosen nggak dikasih karena ini saling melengkapi gitu, saling melengkapi. Malah teman saya dan keluarga saya, kalau mundur dari dosen belum tentu kamu akan bisa jadi seperti sekarang. Karena benar-benar saling melengkapi. Satu sisi image dosen itu masih bagus sampai sekarang, satu sisi image sales itu kurang bagus. Jadi saya lengkapilah, adukan, jadilah seperti yang ini. Saya mendirikanlah perusahaan PT Bayu Sabina dari tahun 2000. Sebenarnya dua kata terakhir Yoni dan Sabina itu adalah dari anak saya. Nama akhir dari anak saya pertama kan namanya Putu Ayu Narirati Dharma Yoni. Yang kedua Made Bayu Brahmanda Dharma Sabina. Nah, itu diambil. Ya. Terus kalau Balinya, nah Balinya ini yang unik ceritanya itu. Waktu itu saya di luar negeri itu tahun 97 sampai 98. Nama kita lagi nggak bagus-bagus di luar negeri.
CNN setiap hari memutar ini breaking newsnya itu adalah kondisi Indonesia ini jelek-jelek. Sementara kita tahu, kita orang Bali, orang Indonesia, kita tahu daerah kita nggak seperti itu. Nggak seperti yang diceritakan Ya, itulah. seperti diceritakan. Membuat rasa kedaerahan saya ini tuh jadi apa ya? Adrenalin itu terpacu itu ya. Terpacu. Kayak gerga- Nama perusahaan saya akhirnya banyak yang isi nama Bali itu. Bali Indonesia Guna, Bali Jati, Bali Lui, Bali Lingga, sudah habis nama Bali Sinbe Dewatanya semuanya. Iya, karena yang identik dengan iya, Bali. identik ya. Itu sebagai saya bangga jadi orang Bali, mensyukuri. Jadi pernah ngalamin di luar negeri itu seperti itu loh. Bali menyelamatkan kita di luar negeri gitu. Kendala awalnya, masalahnya kan gini, saya mengalami pasang surut secara ekonomi itu juga parah kan, parah dari saat saya kuliah, datang dari kuliah tahun 93 orang tua sakit, bangkrut. Orang tua saya sempat bangkrut karena sakit dan waktu itu tidak ada orang yang berani ngasih tahu kalau orang tua saya sakit karena dia tahu saya di ITS lagi kerjain tugas sama ujian. Tapi datang udah parah. Terus sayanya kembali ke kesehatan nomor 1, sembuhkan, ekonomi nomor sekian kan. Setelah Bapak sembuh baru bermunculan hutang gini kan. Ya biasalah kan, namanya biaya sakit, terus saat sakit juga usaha tidak berjalan kan biasa, akhirnya bangkrut. Nah itu perjuangan saya untuk tidak dilelang, itu agunan-agunan itu tidak dilelang, itu perjuangan saya. Itu saya berjibaku bekerja mempertahankan apa yang sudah orang tua punya. Betul. Karena sebagian juga dipakai untuk nanggung saya waktu masih jaya kan itu. Nah waktu itu walaupun saya sudah menikah tapi tetap saya berjuang menyelamatkan aset-aset orang tua yang sudah dia punya kan, bukan warisan sih, aset orang tua yang dia punya, saya ingin menyelamatkan. Nah di situ sebenarnya yang saya syukuri karena keberanian saya, tekad saya itu yang bulat, akhirnya semua bisa terselesaikan. Ya karena kembali saya berpikirnya, kalau cuman saya memikirkan diri sendiri, saya jadi dosen aja suami istri, ya minimal sudah bisa saya hidup. Tapi kan saya punya adik-adik, saya punya keluarga. Saya nggak mau kerja sama orang lain. Saya harus mulai sekarang harus sudah berani. Saya cuma ngomong waktu ini, walaupun tidak punya, karena modalnya udah habis saya bawa ke luar negeri, udah habis luar negeri setahun tanpa biaya ini hidup sendiri, habis benar-benar habis dari nol kan. Mulai dari nol lagi. Mulai benar-benar dari nol. Nah kalau sekarang nggak berani, kapan lagi? Tahun 2000 Bali ini cuma punya satu perusahaan, di 2021 kita sudah punya 42 perusahaan. Tahun 2021 ini 42 perusahaan, jadi kan aktif kan. Tiap tahun ini ya, kan Bali Group sekarang ada 42 perusahaan. Itu masih terus dikembangkan ke depan? Iya. Itu tersebar di Bali semua? Bali dan di Indonesia sudah. Kita sudah masuk ke nasional dan malah tahun 2017 PT Bali Indonesia Guna itu mewakili Indonesia untuk mendapatkan award dari Intel.
Dari Intel gitu. Iya, karena kan udah IT kan, Iya. dari Intel. Ya, nanti oh ya, ya harapannya saya ke depan sih bahwa apa yang sudah saya tanam lah, sudah saya inginkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama kan bagi keluarga Keluarga dulu. Karena kan itu katanya ya, Iya. dari yang paling dekat dulu, Dari lingkungan terdekat, dari lingkungan apalagi. terdekat, berarti baru ke lingkungan yang lebih jauh, Lebih luas. yang lebih luas. Jadi harapannya sih itu artinya. Iya, ya buat generasi muda, ya terutama generasi muda yang ada di Bali, Betul. ya, satu jangan berkecil hati, jangan merendah diri, dan kalau kita mau sesuatu yang penting kita ada niat dulu, yaitu ada usaha. Kalau udah ada niat, kita ada usaha, dan ketiga kita memang harus berani dalam arti yang positif. Gitu. Ya itu adalah proses yang harus Proses yang harus kita lalui, ya, apalagi di masa kalau seperti kita ini gitu ya. mau apa namanya tuh mau jadi gitu, mau jadi seorang technopreneurship. Technopreneurship dari Namanya seorang keren, ibu. technopreneurship. Benar tidak? Technopreneurship. Technopreneurship itu adalah satu bidang studi baru gabungan dari teknologi informasi dan entrepreneurship. Entrepreneurship. Jadi gabungan dari teknik dan ekonomi. Teknik dan ekonomi Ya. ya.